Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Karakter Nabi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'una nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa dengan Kang HPS 085 314754975. Ini NIP nomor induk publikasi, nomor HP 0851475495. Pemirsa yang budiman, saya syukur alhamdulillah baik dari keturunan ibu maupun keturunan bapak adalah keturunan yang kaya raya, yang kekayaannya tidak habis 7 turunan. Dan saya turunan yang ke-8. Kemudian yang kedua, saya bersyukur juga bahwa saya alumni S2 Ekonomi Pembangunan dari UGM, ya, salah satu dari 3 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu UGM, UI, dan ITB.
Saya merupakan hasil hubungan gelap orang tua saya. Karena waktu saya dibikin itu di kampung, Mas. Belum ada listrik. Jadi dalam keadaan gelap gulita, begitulah. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan membahas tentang judul besarnya itu membumikan karakter Nabi. Ya. Merujuk pada surat ke-33 ayat 21. Laqad kana fi Rasulillah. Nah, itu kalimat pertamanya. Jadi kalau kita mencontoh ya Nabi Muhammad saja. Seringkali kita melihat bahwa wah si Anu ngomongnya hebat tapi kenyataannya seperti ini. Nah, itu oleh karena itu kita merujuk pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Ya. Sekali lagi surat ke-33 ayat 21. Apa yang dimaksud dengan membumikan karakter Nabi adalah kita berusaha untuk memahami karakter Nabi yang 4 itu. Bisa kita singkat supaya mudah itu staf ya. 4 huruf. S itu sidik, T itu tabligh, ya. A-nya itu amanah dan F patonah. Jadi dari 4 karakter itu ada 28 judul ya tema pembahasan. Memahami karakter Nabi lalu menjadi perilaku kita ya, berusaha sekuat tenaga. Jadi setelah memahami ya, lalu melaksanakan, berusaha mendekati Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan dengan membumikan karakter Nabi adalah menjadikan karakter Nabi itu menjadi perilaku kita setelah kita mempelajari secara mendalam 4 karakter Nabi itu. Pemirsa yang budiman, ketika kita ingin memahami lalu melaksanakan apa yang dikatakan dengan patonah, maka ada 7 hal ya, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus berilmu ya, dan cinta belajar. Ini menurut penelitian bahwa bangsa Indonesia ini hanya 1 dari 1000 statistiknya yang gemar membaca, Mas. Nah, ini sangat memprihatinkan, padahal ajaran Islam kita pertamanya wahyunya itu kan membaca. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang hobi membaca. Kemudian yang kedua, berdasarkan penelitian Institut Ilmu Al-Quran bahwa hanya 3% dari umat manusia di Indonesia yang mampu membaca Quran dengan baik dan benar. Hanya 3%. Kemudian yang kedua, sebanyak 37% itu membaca Al-Quran tapi belum benar. Jadi kalau yang pertama ini benar dan enak didengar, itu 3%. Lalu yang sangat memprihatinkan kita merupakan ya harus ada gerakan ini bahwa 60% umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Karena Islamnya Islam keturunan. Ya. Karena secara biologi sudah Islam. Itu. Bagaimana menghadirkan diri kita itu orang yang berilmu dan cinta belajar. Merujuk pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Pemirsa, Allah meninggikan derajat bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan tahta, bukan berdasarkan keturunan, tapi ilmu dan iman. Karena kedua hal itu akan menjamin kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, surat Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Itu yang menjadikan rujukan kita bahwa kita harus berilmu dan cinta belajar. Nah, kekuatan belajar itu saya singkat dengan badut. Huruf B-nya besar, A-nya kecil,
D-nya besar, U-nya 2 kali, ya. U-nya seperti Maltobi itu biasanya dilambangkan dengan 2 huruf. Kemudian T, badut. Nah, badut. BA itu baca. Jadi kekuatan belajar itu yang pertama baca, kemudian yang kedua D-nya itu dengar. Baca dengan menggunakan mata, ya. Dengar dengan menggunakan telinga. Kemudian diulang-ulang, U-nya di tengah itu ulang-ulang. Kemudian U berikutnya adalah ucap dengan mulut. Nah, kemudian T dengan tulis tangan. Jadi ada 4 organ tubuh kita. Yang pertama adalah baca dengan mata, kemudian dengar dengan telinga, ya, ulang-ulang. Jadi ulang-ulang itu semuanya, baik baca, ucap, tulis, ya, maupun dengar, diulang. Ini kekuatan belajar. Disingkat badut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, itqan, ya. Dan fokus pada kualitas. Itu merujuk pada surat ke-7 Al-A'raf ayat 96. Apa itqan? Itqan itu adalah tepat, terarah, jelas dan tuntas. Itqan pakai qaf. Nah. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menghadirkan karakter patona dalam diri kita, kita harus strategis dan penuh taktis. Merujuk pada surat ke-61 ayat 4. Kemudian yang keempat, musyawarah. Ya. Musyawarah itu merujuk pada surat ke-42 ayat 38. Pemirsa, yang kelima, kita harus pandai mengatur waktu. Nah, mengatur waktu itu merujuk pada surat Al-Asr ayat 1-3. Dan yang keenam, evaluasi dan perbaikan terus-menerus, ya. Merujuk pada surat ke-55. Nah, ini yang biasanya hafal rakyat Indonesia, umat Islam. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kemudian yang ketujuh adalah tawakal, merujuk pada surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran itu surat ketiga. Jadi pemirsa, saya ulang ya. 1. Berilmu dan cinta belajar. 2. Itqan dan fokus pada kualitas. 3. Strategis dan penuh taktis. 4. Musyawarah. 5. Pandai mengatur waktu. 6. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Dan 7. Tawakal. Ini garis besarnya, Mas. Nah, kita lebih detail lagi. Ya. Barangkali sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, tadi sudah berapa ya? Ya. Dan itu pertanyaannya yang saat ini adalah bagaimana kita bisa mengenali sikap kelompok dengan berdasarkan kita sehari-hari sebagaimana. Ya. Jadi harus tahu ilmunya lalu melaksanakan. Merujuk pada surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra itu surat ke-17. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa setiap orang itu dipengaruhi oleh 2 hal. Jadi syakilati itu menurut terjemahan depan itu bawaan dan lingkungan. Apa itu bawaan? 1. Kecerdasan. 2. Watak. 3. Passion. Jadi passion itu kesenangan terhadap sesuatu, merupakan anugerah Allah SWT. Nah, lingkungan atau dipengaruhi oleh alam semesta itu ada 4. Ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Itu, Mas. Jadi 7 tuh. Bawaannya 3, kecerdasan, watak, dan passion. Kemudian lingkungannya, ibunya, bapaknya, bacaan, dan lingkungan. Nah, ini manusia seperti itu. Oleh karena itu pertanyaannya bagaimana menghadirkan patona di dalam hidup kita, maka kita harus bergaul ya, dengan orang-orang yang punya patona yang lebih tinggi dari kita. Apapun yang kita inginkan, kita harus
bergaul dengan orang yang lebih dari kita. Kita pengen tahajud, maka carilah orang yang lebih hebat tahajudnya dari kita. Kita ingin kaya, maka kita cari orang yang lebih kaya dari kita. Untuk sementara waktu, teman-teman kita yang tidak mendukung tercapainya keinginan kita, sementara dikurangi begitu. Kalau ditinggalkan itu biasa, wah kok begitu ya? Itu karena itu 7 hal itu, kecerdasan, watak, kemudian passion, kemudian lingkungannya itu ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Kalau ibu dan bapak tentunya tidak akan kita tinggalkan. Tapi intinya sebetulnya ketika seseorang sudah berpisah dalam kehidupan sehari-hari dengan ibu bapaknya, ibunya, bapaknya adalah lingkungan yang terdekat, yang paling berkomunikasi, yang banyak berkomunikasi dengan dirinya. Ini saya ada sebuah cerita kenyataan hidupnya. Ada seorang yang cukup kaya raya, kemudian menyekolahkan anaknya kuliah begitu. Fasilitasnya semua dikasih mas ke anak itu. Karena fasilitasnya halal, maka pergaulannya itu ya teman-teman yang seperti itu juga. Apa yang terjadi? Ya hura-hura aja gitu. Pada suatu saat ada surat dari kampusnya itu menjelaskan bahwa anaknya itu nilainya C, D, bahkan D-nya lebih banyak daripada C-nya. Lalu tertegun dan merenung seorang bapak, apa yang terjadi pada anak diri saya. Lalu apa yang dilakukan? Semua fasilitas yang diberikan kepada anaknya itu, yang disayangnya itu diambil. Apa yang terjadi? Perubahan. Ketika fasilitasnya itu dicabut, maka teman-temannya juga yang kutu buku, belajar dan seterusnya. Lalu semester depannya itu nilainya A dan B. Ini sebagai contoh realitas kehidupan. Bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kecuali diri kita itu adalah orang yang mempengaruhi orang yang di sekitar kita. Begitu Kang? Ya. Ya. Sama lingkungan. Tadi 7 hal itu. Ada nggak sih pengaruh atau faktor lain, misal kecerdasan yang diturunkan atau kecerdasan dari turunan? Iya. Atau memang kecerdasan itu sebetulnya diraih dengan kita berusaha saja kan? Atau ada faktor dari turunan? Ya. Dari orang tua maupun keluarganya. Ya, jadi yang pertama kecerdasan itu turunan 90%. Dan itu dari ibunya, Mas. 90% dari ibu. Jadi kalau anak itu cerdas, kemungkinan besar 90% itu dari ibunya yang cerdas. Lalu ini ada bahasan tersendiri tentang kecerdasan nanti kalau dikaji lebih dalam, kurang waktunya. Tapi ada ini, prinsipnya bahwa kecerdasan itu bisa ditingkatkan dengan gizi yang tinggi dan dilatih otak kita. Di kalangan Yahudi yang kita sering kali diserang oleh kita, itu ada satu hal di mana memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bayi. Jika seseorang punya istri, diketahui istrinya hamil, itu dia akan meninggalkan rokok dan seterusnya. Jadi 0 sampai 4 tahun itu adalah umur yang sangat optimal untuk meningkatkan kecerdasan. Itu bisa 40%. 0 sampai 4. 4 sampai 10 itu 30 dan seterusnya. Jadi intinya itu semakin tua kecerdasan kita meningkatnya semakin kecil. Oleh karena itu konsep Islam ASI 2 tahun itu luar biasa. Artinya ketika umur 2 tahun itu dan gizi yang paling tinggi itu ASI. Gizinya tinggi. Jadi sekali lagi kecerdasan dari bawaan lalu bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan begitu. Siapapun diri kita, kecuali yang idiot. Itu Mas. Ya. Dan dari pembahasan kita tadi, Ya. bagaimana sebetulnya korelasi dengan kehidupan kita sehari-hari di sana tentang Ya, jadi kecerdasan itu kan kita kenal dengan teori penelitian Howard Gardner. Ada 9 kecerdasan.
Di antaranya kecerdasan kinestetik, ya, olah tubuh seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, Michael Jordan itu mempunyai kecerdasan kinestetik. Kemudian kecerdasan linguistik itu kemampuan berbahasa. Kecerdasan intellectual quotient, ya, itu ditandai dengan kemampuan bermatematika. Itu semuanya ada 8. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, ya, kemampuan seorang untuk bernegosiasi gitu ya. Kemudian ada kemampuan untuk berfilsafat dan seterusnya. Itu ada 8. Jadi dan semua orang itu sebetulnya diberikan 8 kecerdasan itu. Cuma dalam rangka lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang mengatur bumi, memelihara bumi. Salah satunya adalah mengatur dan memelihara rezeki semua orang. Nah, mengatur rezeki semua orang itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kecerdasan manusia yang berbeda-beda. Kecerdasan A untuk dokter pantasnya, kecerdasan B untuk politisi, kecerdasan C untuk dosen dan seterusnya. Bayangkan kalau kecerdasannya sama, masa jadi dokter semua? Nggak ada yang jadi politisi, nggak ada yang itu. Jadi lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Al-Baqarah surat 284 itu diantaranya adalah Allah mengatur, memelihara rezeki manusia dengan menjadikan kecerdasan manusia yang berbeda-beda sehingga dia akan menjadi profesi yang berbeda-beda yang saling membutuhkan. Ya. Disitulah kecerdasan itu berada. Jadi terus, ya, apa namanya? Ya perlu dilatih terus. Ya. Saya kira itu, Mas. Adakah pesan dari ABS? Ya. Ya begini, sebagaimana tadi saya sampaikan itu 7 hal ya yang mempengaruhi manusia. Mempengaruhi, kalau menentukan itu oleh dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surat Ar-Ra'd ayat 9. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau generasi milenial atau generasi apa lagi, Mas? Z ya. Yang paling apa? Z ya. Itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau kaum itu kan terdiri dari orang-orang. Jadi bisa dipahami kita bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila dia sendiri tidak merubahnya. Apa yang dirubah? Perubahan itu akan terjadi dimulai dari gagasan, pikiran, keinginan. Ya. Gagasan lalu menjadi tindakan. Misalnya kita pengen rajin baca ya. Pak Amin Rais itu ketika sekolah di Amerika bacanya sehari 16 jam. Kemudian Syafi'i Ma'arif 13 jam. Mulai dari gagasan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirubah di dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita. Ada hukum namanya 2 hukum kehidupan. 1 hukum pikiran, 2 hukum kebiasaan. Hari ini dan di sini siapapun adalah akumulasi dari apa yang dipikirkan dan dari apa yang menjadi kebiasaan. Oleh karena itu kalau kita mau merubah, maka rubahlah kebiasaan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baru. Dan kemudian fokus dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Orang sukses adalah orang yang fokus melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan tercapainya apa yang kita inginkan. Orang gagal adalah orang yang melakukan banyak hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita cita-citakan. Kembali lagi, gagasan menjadi tindakan yang terus-menerus diulang-ulang, dilakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang dalam waktu yang lama menjadi karakter. Karakter itulah yang akan merubah nasib seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Begitu. Ini tadi baru sekilas nih pembahasannya. Ya.
Ada lagi pertanyaan? Boleh langsung, langsung. Jadi diperdalamnya. Yang pertama adalah berilmu dan cinta belajar. Ini ketika kita ingin menghadirkan patonah di dalam diri kita. Ini sebagai pintu gerbang. Semua karakter Nabi harus dibuka dengan berilmu dan cinta belajar. Kebetulan saya ini sejak SMP sudah baca majalah Panji Masyarakat yang dipimpin oleh Profesor Hamka. Tugas orang tua adalah mampu membuat iklim, ya, gemar membaca bagi anaknya. Caranya apa? Dengan memberikan contoh. Ini. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kita belajar 10% dari apa yang kita baca. 20% dari apa yang kita lihat. 30% dari apa yang kita dengar. 70% dari apa yang kita katakan. Dan 90% dari apa yang kita lakukan. Maksudnya apa? Terbesar belajar kita kalau ilmunya itu merupakan kombinasi antara teori dengan praktek, misalnya renang begitu ya. Ya itu lakukan saja. Ya, lakukan. Nah ini dari persentase ini secara umum ya. Mungkin ada kekhususan seseorang lebih hebat kemampuan mendengarnya. Nah sekarang ini sudah media luar biasa ya, bisa menggunakan. Kita baca buku, kita rekam nih. Nah, setelah kita rekam kan bisa kita dengar, kemudian kita bisa nulis ya. Itu apa namanya, badut itu. Baca, dengar, ulang-ulang, kemudian ucap dan tulis gitu. Dan kemudian kita harus bikin kurikulum kehidupan. Apa yang dinamakan dengan menurut Jamil Az-Zaini itu adalah prestasi terbaik. Prestasi terbaik adalah suatu prestasi yang dicapai ketika kita di akhir hayat sampai di mana. Prestasi terbaik adalah bagi orang Islam adalah mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibaca, yang didengar oleh kita tuh merupakan satu rangkaian. Kalau bangunan itu kita misalnya bikin rumah, itu kan gambar dulu tuh dibikinnya. Panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya. Ada pondasi-pondasi ya, ilmu-ilmu yang memberikan dasar kepada kita demi tercapainya apa yang dikatakan dengan prestasi terbaik di dalam hidupnya. Itu bahasan tersendiri nanti. Prestasi terbaik itu satu, harus meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dua, harus terukur. Tiga, harus spesifik dan harus bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Ini berilmu dan cinta belajar. Sekali lagi, tugas orang tua harus mampu membuat iklim anaknya itu gemar belajar. Kita bertanya, Belanda ya, Belanda itu hanya satu, sama dengan luasnya Jawa Barat, tapi mampu menjajah beberapa bahkan mungkin ratusan negara di. Kenapa negara yang sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia? Itu diteliti bahwa orang Belanda ada dua kemampuan yang dimiliki oleh orang Belanda pada umumnya, tentunya tidak semua. Satu, melukis. Dua, menulis. Jadi dididik dari sejak kecil, ketika anaknya sudah bisa menulis, dia setiap hari 1 lembar minimal anak itu menulis. Sehingga terbiasa itu. Orang menulis pasti membaca. Ya, orang membaca belum tentu menulis. Karena menulis itu adalah perlunya, harus ada modalnya, harus punya data di sini begitu. Nah itu. Kemampuan menulis dan melukis itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, ya, kemampuan ketelitian. Sehingga ketika Belanda menjajah Indonesia itu, bukan Indonesia katanya sih, belum ada Indonesia. Itu mampu meneliti kekuatan-kekuatan, diadu domba, lalu yang menangnya ditembak juga. Nah ini, sekali lagi dalam rangka berilmu dan cinta belajar, perang orang tua adalah mampu menghadirkan iklim cinta kepada anak, bahwa anak itu harus hobi belajar. Itu, jadi yang pertama, pintu semua karakter Nabi yang kita miliki adalah pintunya adalah berilmu dan cinta belajar. Kemudian yang kedua, pemirsa yang budiman, itqon dan fokus pada kualitas. Kita merujuk pada
surat ke-7 ayat 96. Yang artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan menguji untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Jika suatu negara, suatu masyarakat beriman dan bertakwa. Takwa itu banyak cirinya. Kalau kita kumpulkan dalam satu kalimat, ciri orang yang bertakwa adalah menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Pedoman hidup dalam bersosial, berpolitik, berekonomi, and so on. Begitu. Mengapa? Ini bisa diteliti ini ya. Mengapa jika masyarakatnya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan langit dan bumi. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ali Imran 134. Islam mengajarkan memberi ya. Sebagai umat Islam harus memberi dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kepada orang lain. Orang yang suka memberi pasti disenangi oleh orang lain. Itu baru satu ciri. Ya. Ini yang kedua, ya, itkon dan fokus pada kualitas. Jadi sebagai umat Islam, kalau patona ingin hadir di dalam hidup kita itu fokus pada kualitas. Nah, tadi itkon itu adalah ini jarang ya, kosakata ini jarang dipahami oleh banyak orang. Itkon adalah suatu pekerjaan yang tepat, terarah, jelas dan tuntas. Nah, ini. Jadi itkon dan fokus pada kualitas. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap komunitas itu hanya ditentukan oleh 3% dari jumlah komunitasnya. Kalau komunitas itu jumlahnya 100, makanya ditentukan oleh 3 orang. Siapa 3 orang itu? 1 orang yang mampu berpikir, lebih hebat dari yang 100 orang. Yang kedua, orang yang punya kekuasaan. Dan yang ketiga, orang yang punya kekayaan. Ingat kita, ya, Fir'aun, Haman, sama Korun. Ya. Korun itu sebagai orang yang punya kekayaan. Haman itu kita pahami sebagai pemikir. Dan Fir'aun adalah orang yang berkuasa. Itu hanya ditentukan oleh 3 jenis manusia. Oleh karena itu, kita harus menentukan apakah kita jadi pemikir, apakah kita jadi orang yang berkuasa, apakah kita menjadi orang yang kaya. Karena apa? Menggerakkan orang itu bisa 3 hal ini. Kita bisa menggerakkan orang lain ketika kita punya kekuasaan. Kita bisa menggerakkan orang lain ketika kita punya kekayaan. Kita bisa menggerakkan orang lain ketika kita punya pemikiran atau ilmu. Itu. Jadi kita harus menentukan nih kira-kira potensinya kemana saya ini mas. Ya, apa pemikir, apa kekuasaan. Kalau kita kekuasaan, kita masuk ke dalam kepemimpinan. Arizalu qawwamuna 'alan nisa. Saya memahami bahwa pemimpin itu adalah orang yang punya kelebihan dan orang yang memberi sesuatu kepada orang yang dipimpinnya yang dibutuhkan oleh orang yang dipimpin. Jadi ketika kita ingin menjadi pemimpin, maka kita harus punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain dan kita harus memberi kepada orang lain yang dibutuhkan. Ketika kita ingin menjadi orang yang punya kelebihan, maka kita tidak ada jalan lain, harus cerdas, harus patona, harus berilmu dan cinta belajar. Begitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, strategis dan penuh taktis. Merujuk pada surat ke-61 ayat 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan. Nah, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di dalam sholat kita diajarkan, sebelum sholat imam mengingatkan, luruskan dan rapatkan barisannya. Nah, itu tertata dengan baik. Begitu ya. Di dalam sholat kita diajarkan tidak melihat ijazah,
tidak melihat darah biru atau darah merah. Nah, siapa yang duluan itu yang bisa di depan. Nah, ini. Jadi harus dibangun atas satu barisan, artinya penuh dengan keahlian, tersusun rapi, strukturnya jelas, and so on. Pemirsa yang budiman, yang keempat, ketika kita ingin membumikan karakter Nabi atau menjadikan karakter Nabi itu sebagai milik kita, maka kita harus pandai musyawarah. Musyawarah merujuk kepada surat ke-42 ayat 38. Di situ ada kata-kata musyawarah di antara mereka. Ya. Syura bainahum. Jadi di dalam musyawarah itu merujuk pada tadi ayat itu, musyawarah itu seperti mengambil madu di dalam lebah, Mas. Oh ya. Seperti mengambil madu dalam lebah. Artinya apa? Di dalam musyawarah itu mengambil satu pemikiran, pendapat yang bagus, yang terbaik. Apa ukurannya? Nilai-nilai yang dianut di dalam peserta musyawarah itu. Islam mengajarkan bagaimana kita mengambil sesuatu yang terbaik dari yang baik-baik itu. Seperti kita mengambil madu dari lebah. Kemudian pandai mengatur waktu, ini merujuk pada yang sudah semua orang Islam pasti hafal lah, surat Al-Asr ayat 1-3. Ini asbabun nuzulnya ini. Sebelum ayat ini turun, itu para sahabat dari asar sampai maghrib itu kongkong. Ngobrol-ngobrol gitu. Lalu ayat turun bahwa manusia itu akan merugi jika waktunya tidak digunakan untuk keimanan, untuk ilmu, ya, untuk amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan penuh kesabaran. Gimana? Habis? Ya. Statement. Ya, jadi pemirsa, kita sebagai umat Islam, pilihan hidup kita, mari kita mengagungkan Rasulullah SAW adalah dengan cara mempelajari karakter Nabi, ya. Sidik, tabligh, amanah, dan patuh. Kalau kita ingin bahagia dan sukses, maka nggak ada lagi itu. Kita pahami, ya, sidik, tabligh, patuh, dan amanah itu. Lalu kita laksanakan bertahap dan bertahap. Insya Allah kita menjadi manusia yang bahagia dan sukses. Bahagia itu hati kita tenang dan tentram. Kalau sukses itu berhasil memperoleh sesuatu. Apa sesuatu? Kesehatan, kekayaan, kecerdasan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Mas. Habis ya. Terima kasih banyak. Ya. Mendengar setia